محمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama beristighfar 9 kali terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدايته إلى يوم الدين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin hadirat jamaah salat istisqa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pemurah, adalah zat yang maha pengasih, adalah zat yang maha penyayang. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya, innahu kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah maha penyayang terhadap kalian. Dan berulang kali Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran bahwa Allah ini adalah maha penyayang,
Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Ini semua adalah garansi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan aneka nikmat pada setiap hambanya yang dikehendaki dengan berbagai kenikmatan yang tak mungkin dapat dihitung jumlahnya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tak mungkin bisa menuntaskannya. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah fi hayatikum. Akan tetapi mengapa kita lihat banyak sekali orang-orang yang saat ini ditimpa kesengsaraan. Orang-orang yang saat ini ditimpa paceklik. Orang-orang yang saat ini ditimpa dengan PHK massal. Orang-orang yang ditimpa dengan kebangkrutan demi kebangkrutan dari perusahaannya. Mengapa kita juga melihat saat ini di sekeliling kita banyak yang tertimpa musibah kekeringan. Musibah kekeringan sehingga MUI mengeluarkan edaran untuk melaksanakan salat istisqa ini. Di beberapa kabupaten dan kecamatan, Bogor misalnya, sudah 4 kecamatan yang sudah tertimpa musibah krisis air bersih, musibah kekeringan. Daerah Jasinga, daerah Tapos, dan seterusnya. Di Kabupaten Bandung juga demikian. Beberapa kabupaten sudah mengalami krisis kekeringan. Bahkan yang paling dekat di daerah Jati Handap itu sudah mengalami kekeringan untuk kebutuhan hariannya. Dari pengeluaran untuk mengisi bak mereka itu dari 60.000 sampai 500.000 per hari untuk mengisi toren mereka. Dan banyak lagi di tempat-tempat yang lain. Maka kita bayangkan bagaimana jika itu terjadi pada diri kita. Bagaimana jika itu terjadi pada anak cucu kita. Bagaimana jika itu terjadi pada anak mantu kita, kerabat kita. Mereka sama-sama seperti kita, haus di saat kekeringan, lapar di saat tidak ada makanan. Di sini ujian keimanan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena barometer ukuran dari keimanan seseorang adalah diukur sejauh mana dia peduli terhadap apa yang menimpa saudaranya yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan taral mu'minina fi tawaddudihim wa ta'atufihim wa tarahumihim. Indikator mukmin yang imannya baik adalah ketika mereka saling menyayangi di antara mereka, saling mencintai di antara mereka, bukan saling mendengki satu sama lain, bukan saling hasud sama lain. Ketika ada sebiji zarrah saja ada kebencian terhadap sesama muslim, maka sesungguhnya dia telah menurunkan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah melanjutkan, idashtaka udwun tada'a sairu jasadi. Muslim itu laksana satu tubuh. Jika salah satu anggota dari tubuhnya itu sakit, maka sekujur tubuhnya akan merasakan sakit. Gigi yang bolong, penuh dengan nanah, itu akan dirasakan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu gambaran Muslim satu sama lainnya adalah bersaudara. Jika tadi beberapa kabupaten merasakan bagaimana musibah kekeringan itu begitu menguji mereka, begitu menyulitkan mereka. Bagaimana saat pagi mereka akan mandi, bagaimana saat anak-anak akan pergi sekolah, bagaimana saat mereka akan memasak. Jika mereka tidak memanggil kepedulian kita, rasa empati kita, maka dipastikan saraf keimanan kita putus. Saraf keimanan mukmin, dia akan merasakan sakit ketika saudaranya tersakiti. Dia akan merasakan sulit jika saudaranya merasakan kesulitan. Dia akan merasakan berat seberat musibah yang ditimpa di antara saudara-saudaranya. Mengapa kita saat ini tidak mendapatkan hujan yang biasanya membasahi bumi kita? Mengapa hujan itu kemudian ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mengapa hujan tidak lagi mengairi sungai-sungai kita? Mengapa hujan tidak lagi memberikan minuman bagi tanaman kita, bagi ternak kita? Maka jawabannya mari kita perhatikan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah menjelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 53. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa anna Allah sami'un alim. Siksaan, azab, musibah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah tidak sekali-kali akan mengubah suatu nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kaumnya, kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya Allah Maha Pemurah. Pada dasarnya Allah Maha Penyayang. Sehingga senantiasa memberikan aneka nikmat kepada para hambanya. Namun demikian, apabila kemudian hamba-hambanya tersebut mendustakan nikmat-nikmatnya Allah, melakukan berbagai macam maksiat, melakukan aneka kezaliman, yang kesemuanya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hamba-hambanya saling benci satu sama lain, benci tanpa alasan, hatinya dipenuhi dengan hasud, maka saat itulah Allah kemudian merubah dari asalnya memberi nikmat, berubah menjadi hukuman. Dari nikmat itu berubah menjadi siksaan. Siksaannya boleh jadi bukan pada dirinya yang sedang berbuat maksiat itu, tetapi kepada tetangganya, kepada keluarganya yang lain. Bukan Allah yang berubah menjadi tidak penyayang, tetapi manusia itu sendirilah yang berubah menjadi sosok
yang tak lagi layak disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itulah yang merubah, yang tak lagi layak dicucuri rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan beragam kesulitan dan kesengsaraan kepada manusia. Karena itulah, marilah kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat kepada Allah, juga tobat kepada sesama manusia. Dosa kita kepada istri, dosa kita kepada suami, dosa kita kepada kerabat, dosa kita kepada tetangga, dosa kita bahkan terhadap guru kita, terhadap ulama kita, dosa kita terhadap para pemimpin kita, yang boleh jadi karena kita suudzon. Maka bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi karena meremehkan dosa-dosa itulah doa-doa kita kemudian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika turun firman Allah, "May ya'mal su'an yujza bih." Siapa yang berbuat keburukan maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mewakili para sahabat yang gundah. Kalau begitu bagaimana rangkaian perjuangan berjihad bersama Rasulullah? Bagaimana salat berjamaah yang selama ini mereka tegakkan secara berjamaah, secara kompak? Toh pada akhirnya ternyata Allah akan membalasnya dengan neraka. Sehingga diutuslah Abu Bakar untuk mempertanyakan ayat ini. Kenapa ayat ini dipertanyakan? Bagaimana pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq dengan ribuan ontanya yang diserahkan kepada Rasulullah untuk mengongkosi perjuangan. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai sosok mukmin as-sabiqun al-awwalun, ketika mendengar ayat tadi merasa tidak layak menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan kami terkait ayat itu ya Rasulullah? Siapa orangnya di antara kami yang tidak pernah berbuat salah, berbuat buruk sekecil apapun? Sementara ayat itu berbunyi, may ya'mal su'an yujza bih." Siapa yang berbuat salah, berbuat buruk sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat sependek itu membuat tergetar para sahabat, sehingga merasakan ciut, merasakan tidak layak untuk menjadi ahlu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tahu bagaimana perjuangan Abu Bakar dan para sahabat, bagaimana pengorbanan mereka. Allahu Akbar. Tetapi karena kualitas keimanan mereka begitu baik, sinyal keimanan mereka begitu baik, saraf keimanan mereka begitu baik, akhirnya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawab, "Amma anta ya Abu Bakar." Adapun engkau wahai Abu Bakar, jika engkau melakukan kesalahan-kesalahan itu saat engkau sakit atau saat engkau tertusuk duri, disitulah Allah menghapuskan dosa-dosa kalian.
Jadi kalau pernah berbuat keburukan sekecil saja, kata Rasul, bagi mukmin itu akan dihapuskan saat dia sakit dan ia bersabar dengan sakitnya. Bahkan saat dia tertusuk duri dia bersabar. Itulah proses Allah membersihkan, kemudian melayakkan dirinya menjadi ahlu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bercermin dari ketawaduan Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana dengan kita? Yang boleh jadi dari sejak masa akil balik. Begitu banyak dosa yang sudah kita lakukan. Dosa membohongi orang tua. Dosa membuat jengkel orang tua. Dosa membuat sakit hati tetangga. Mengganggu tetangga. Dosa kita terhadap istri kita. Dosa terhadap anak kita. Layakkah kita menepati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana dengan dosa kita atas kelalaian dengan salat kita? Salat malam yang semestinya waktu emas kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena kita kekenyangan kemudian kita lewatkan malam-malam istimewa itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Istighfarlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah, dan yakinlah Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bahkan dengan istighfar yang banyak, dengan menyadari dan merenungi dosa-dosa yang diperbuat, Allah lanjutkan dalam ayatnya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Langit akan menurunkan hujan yang lebat untuk kalian. Buah dari istighfar itu. Istighfar bukan kalimat verbal saja, tetapi bentuk perombakan diri secara total. Taubatan nasuha. Mengingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan. Mengingat-ingat kezaliman yang pernah kita lakukan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah melanjutkan dalam ayatnya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Bukan saja Allah turunkan hujan, wa yumdidukum bi amwal. Allah akan berikan kalian kekayaan yang banyak. Istighfar ternyata menjadi kunci kekayaan yang berlimpah. Wabanin, juga kalian akan diberikan banyak keturunan. Maka istighfar ini menjadi solusi, menjadi terapi bagi mereka yang bertahun-tahun diuji tidak memiliki keturunan. Mereka yang diuji dengan tidak memiliki keturunan, sudah dengan berbagai macam cara, sudah konsul sana, konsul sini, terapi ini, terapi itu. Allah menunjukkan di ayat ini dengan memperbanyak istighfar, wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah jadikan sungai-sungai, Allah jadikan kebun-kebun. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang air hujan, Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza talaitum bihinna wa a'udzu billah an tudrakuhunna wa lam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatar minas samai walau al bahaim lam yamturu." Wahai kaum muhajirin,
Ada 5 perkara di mana jika telah menimpa kalian, maka tiada lagi kebaikan bagi kalian. Dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian tidak menemui zaman itu. Di antara 5 hal itu, tidaklah mereka menahan zakat harta mereka, melainkan akan ditahan juga air hujan dari langit untuk mereka. Jika seandainya bukan karena binatang yang hidup di muka bumi ini, niscaya tidak diturunkan hujan. Insyaallah. Hadis ini dengan tegas dan jelas bahwa salah satu pemicu ditahannya hujan adalah ketika mukmin ini setelah Allah berikan rizki menjadi kikir, sulit mengeluarkan zakat, sulit mengeluarkan sedekah. Jikapun masih ada air, sesungguhnya itu bukan karena dirinya baik, karena Allah sayang terhadap binatang peliharaannya. Maka kenapa salah satu di antara sunnah melaksanakan salat istisqa, yang punya domba dibawa dombanya, yang punya ayam dibawa ayamnya, yang punya kucing dibawa kucingnya. Siapa tahu doa ataupun tasbih dari ayam kita yang didengar oleh Allah. Siapa tahu dari suara kambing kita yang bertasbih memohon kepada Allah agar dia mendapatkan rumput kembali dan air kembali. Itulah yang diajabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat menjadi salah satu penyebab air hujan ditahan untuk turun. Artinya kemaksiatan yang kita lakukan adalah berupa menahan hak-hak kaum fakir miskin, akan berbalik efek buruknya pada masyarakat secara umum. Ketika kita tak lagi peduli dengan saudara-saudara kita sekitar, maka Allah tidak akan lagi peduli kepada kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi aunil 'abdi, ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah akan senantiasa selalu menolong kepada hambanya, selalu sayang kepada hambanya, selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Karena itulah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tunaikan kewajiban zakat kita. Kita tingkatkan kadar sedekah kita. Kita saling bantu meringankan beban orang-orang yang tidak mampu. Dengan begitu, kita bisa berharap agar kemarau ini terangkat dan hujan segera turun kembali. Dan terakhir, yang paling penting, marilah kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat, baik yang disengaja ataupun tidak. Itulah di antara hal-hal yang dapat membuat Allah menganugerahkan dan mencucurkan rahmatnya melalui hujan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dengan istighfar yang sungguh-sungguh, dari hati yang tulus, dari iman yang baik, diiringi dengan taubatan nasuha, insya Allah dosa-dosa kita diampuni, dan pada akhirnya berbagai nikmat Allah, salah satunya hujan, akan kembali menghampiri bumi kita. Allahumma askina, Allahumma askina, Allahumma askina wa agisna,
اللهم اسقنا غيثا مغيثا وحيا ربيعا وحنا طبقا يا رب العالمين مريا مريعا مرتعا وابتلا شاملا مبسلا مجبلا دائما ضررا نافعا غير صارا آجلا غير يارس يا اللهم أغثنا تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر منا والباد اللهم أنزل في أرضنا زينتها وأنزل علينا في أرضنا سكنها اللهم أنزل من السماء ماء طهورا تحيي به بلدة ميتا واسقه مما خلقت أنعاما وأناسيا كثيرا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على رؤوس التراب ومنابت الشجر وبطون الأودية ودهور الأكام آمين يا الله يا رب العالمين اللهم أغثنا غيثا مغيثا اللهم أغثنا غيثا مغيثا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله والله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك الكريم وملائكتك المقربين وأرض اللهم عن الخلفاء الراشدين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا يا رب العالمين وارض عنا يا رب العالمين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذابا ولا محك ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على التراب والأكام ومنابت الشجر وبطون الأودية اللهم حوالينا ولا علينا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا مريعا سحا عاما غدقا طبقا
ya rabbal alamin. Allahumma asqina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal bilad al-juhdu minal ju'i wad daik ma la nashku illa ilayka ya Allah. Allahumma anbit lana az-zar. Allahumma anbit lana az-zar' wa addir lana ad-dar'. Allahumma anzil alaina min barakatis sama. Allahumma anbit lana min barakatil ard. Allahumma akshif anna minal bala ma la yakshifuhu ghairuk. Allahumma inna nastaghfiruk innaka kunta ghaffara فأرسل السماء علينا مدرارا يا رب العالمين. فأرسل السماء علينا مدرارا يا رب العالمين. فأرسلنا السماء علينا مدرارا يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.